Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga tetap selalu semangat dan ceria dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah kita dan baik Ananda sekalian. Pada pertemuan kali ini kita masih pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang KD 4.1 dan pada pertemuan kedua kita sudah mempelajari KD 3.1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 hal pokok berkenaan dengan meniti hidup dengan kemuliaan. Yang pertama, kontrol diri atau muhasabah nafsi. Kedua, prasangka baik atau husnuzon. Ketiga, persaudaraan atau ukhwah. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan, marilah kita sama-sama membuka kembali Al-Qur'annya, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Mari Ananda semuanya silahkan buka Al-Qur'annya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Hujurat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzon. Inna ba'da zanni ism. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Oke, Ananda semuanya. Setelah tadi kita membaca secara bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12,
Sekarang kita akan pahami dulu makna yang terkandung di dalam surat tersebut. Perhatikan baik-baik arti daripada dua ayat tersebut. Dalam dua ayat tersebut terdapat 4 hal pokok yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim dan mukmin. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Jadi kita orang-orang Islam ini adalah saudara dalam keimanan. Dan yang kedua, jika terjadi perselisihan di antara kita, di antara saudara-saudara kita, maka kita diperintahkan untuk melakukan islah, perbaikan atau perdamaian. Dan yang ketiga, kita diharuskan menjauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan yang keempat adalah kita diharuskan juga menjauhi pergunjingan atau ghibah dan mencari kesalahan orang lain, karena dengan melakukan hal tersebut sama saja kita memakan bangkai manusia atau bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Jadi itulah ananda semuanya isi dari kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Pahami, perhatikan, dan laksanakan. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan kepada 3 materi pokok yang berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang pertama adalah tentang kontrol diri atau dikenal juga dengan mujahadah an-nafs atau juga dengan pengendalian diri. Jadi di sini yang dimaksud dengan pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya seperti sifat serakah atau tamak. Sedangkan di dalam literatur Islam, pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs dikenal dengan istilah as-saum. Kenapa dikenal dengan istilah as-saum? Karena as-saum itu dapat mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Karena tujuan dari puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Dan kontrol diri juga adalah pengendalian hawa nafsu. Makanya di dalam literatur Islam, pengendalian diri, kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah as-saum, artinya puasa. Ini contoh dari kontrol diri, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Contoh kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bersih, dan masih banyak yang lainnya. Materi yang kedua adalah tentang prasangka baik atau husnuzon. Nah, istilah husnuzon ini di dalam bahasa Arab itu ada 2 kata, yaitu husnu dan zon. Husnu berarti baik dan zon berarti prasangka. Maka ketika digabungkan menjadi satu kata, husnuzon, maka bermakna prasangka baik. Dan di dalam terminologi Islam, husnuzon ini
berarti adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain kepada dirinya. Jadi dia menerima semua pemikiran, perbuatan, tingkah laku orang lain terhadap dirinya dengan pikiran yang positif, menerima dengan baik, menerima dengan positif apapun perbuatan yang dilakukan kepada dirinya. Nah, lawan katanya atau lawan sifat daripada husnuzon ini adalah suuzon atau buruk sangka, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Maksudnya adalah kalau husnuzon berpikirnya positif terhadap orang lain, sedangkan suuzon berpikir negatif terhadap orang lain. Jadi apapun yang dilakukan orang lain itu semuanya buruk, walaupun tanpa bukti, tanpa fakta yang benar. Itu maksudnya adalah suuzon. Sedangkan husnuzon, semua pemikiran, perilaku, tingkah laku yang dilakukan orang lain kepada dirinya, dia anggap itu adalah suatu hal yang baik. Itu namanya husnuzon. Artinya dia selalu berpikir positif terhadap apapun yang dia terima dari orang lain dan selalu mengambil hikmah dari setiap apa yang dia dapatkan daripada orang lain. Selain itu, istilah husnuzon ini di dalam ilmu akhlak itu dibagi menjadi 3 atau dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah, artinya berbaik sangka, berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran yang baik dan positif. Apapun nikmat, musibah, azab, semuanya dia ambil hikmah secara positif untuk perbaikan dirinya ke depan. Dan yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri, artinya berbaik sangka terhadap diri sendiri, sehingga dia tidak pernah menyalahkan diri sendiri atas apapun yang terjadi pada dirinya, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Jadi dia tetap berpikir bahwa dirinya, apa yang dirinya lakukan itu akan menghasilkan hal yang baik. Sedangkan yang ketiga adalah husnuzon kepada orang lain. Maksudnya di sini tadi, ketika orang lain melakukan sesuatu hal terhadap dirinya, baik itu perlakuan yang baik maupun perlakuan yang buruk, orang lain melakukan kepada dirinya, dia terima dengan pemikiran yang positif, pemikiran yang baik. Dia menerima itu untuk kemajuan dirinya sendiri dan kemajuan orang lain di sekitarnya. Itu yang dimaksud daripada husnuzon kepada orang lain. Adapun contoh daripada prasangka baik antara lain, ini hanya sebagian, masih banyak contoh-contoh yang lain. 1. Memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga, bersedekah kepada sesama. Keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Dan yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab.
Ini adalah contoh daripada ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Nah, Ananda semuanya, demikianlah penjelasan tentang materi meniti hidup dengan kemuliaan. Dari 3 hal yang kita pelajari hari ini, baik itu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain: 1. Senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian. Jadi setelah kita mempelajari 3 hal tadi, maka kita bisa menerapkannya dalam lingkungan kita sehari-hari, yaitu menjaga dan menciptakan kedamaian di lingkungan kita. Yang kedua, memberikan nasihat kebaikan. Yang ketiga, mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain, termasuk kita juga jangan berselisih. Dan yang keempat, berprasangka baik terhadap setiap orang, artinya berhusnuzon, tidak bersuuzon. Yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil adalah terhindar dan terjaga dari berburuk sangka kepada sesama saudara kita, karena berburuk sangka akan merusak keimanan kita dan merusak persaudaraan bagi kita. Demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil manfaatnya dan kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tentang kontrol diri, prasangka baik, maupun tentang persaudaraan. Oke Ananda semuanya, selesai sudah penjelasan tentang materi kita tadi. Maka pada bagian terakhir ini Ibu akan berikan tugas kepada Ananda semuanya agar Ananda lebih paham, lebih mengerti, dan mampu nantinya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya adalah membuat video yang berkaitan dengan penerapan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Video yang dibuat oleh Ananda semuanya hanya memilih salah satu saja dari 3 materi tersebut. Video yang dibuat itu berupa video pemaparan atau video film. Pilih salah satunya. Boleh video pemaparan, boleh video film. Artinya video pemaparan adalah video di mana anak-anak menjelaskan tentang materi yang sudah kita pelajari. Sedangkan video film ya Ananda membuat film atau menggabungkan beberapa cerita atau kejadian yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Terus tugas yang kedua adalah Ananda semuanya harus mengirimkan foto Ananda semuanya saat mendengarkan atau membaca materi video yang Ibu berikan pada hari ini. Itu saja tugas-tugasnya Ananda. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kebaikan diri kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri materi kita hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.